Serap juragan, kembali lagi di video Nido Garasi. Dan di video kali ini saya akan ajak juragan untuk touring kecil-kecil di Nido Garasi. Dan saya juga mau menginformasikan kepada juragan semua dan mau memberitahu inilah body kit Rocket Bunny Nido Garasi yang saat ini sudah kita buat dan masih ada juga kekurangan sedikit. Nanti akan kita tambahkan lagi seperti list di samping ini, kanan kiri dan belakang. Kurang lebihnya besok untuk body kit yang di Nido Garasi ciri khas Rocket Bunny akan tampil. Jadi di video kali ini saya akan utamanya memberikan info yang Rocket Bunny ini dengan tampilan body kit lidah bawah, samping sama belakang. Simak terus video ini, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan loncengnya untuk terus mendukung channel ini. Komen bila ada pertanyaan di kolom komentar yang di bawah ini. Terus saksikan Nido Garasi juragan, dan salam serok juragan. Nah juragan, di Limo Gen 3 ini yang kita akan pasang body kitnya untuk Rocket Bunny. Seperti yang juragan lihat untuk Limo ini miliknya Bapak Primus, yang interiornya juga udah kita konsep untuk seperti Vios G, mulai dari backlit, terus cat dashboard, habis itu kita juga kasih wood panel. Dan yang terakhir adalah kemarin sebenarnya udah pasang body kit, tapi tipenya tipe yang ada di pasaran, yaitu tipe Viper. Tapi saat ini kita kasih body kit yang khusus, memang meskipun kita modifikasi dari desain yang sudah ada, tidak menjiplak seutuhnya, tapi tetap kita lakukan pengembangan dan modifikasi dari referensi yang sudah ada di sosial media atau di mbah hitungannya juragan ya. Nah untuk konsep kita Rocket Bunny kita itu, kita nantinya mungkin ini akan nambahkan untuk titik-titik seperti murnya, dan juga mungkin juga bisa tidak kita tambahkan, karena nanti kalau sudah jadi kita ingin tahu konsepnya yang full itu nanti bagaimana, karena di sini masih belum ada wing. Nanti ini ada semacam wingletnya ini, terus samping sama belakang. Tapi untuk saat ini pengerjaannya masih bikin wing itu, dan kita mau merapikan beberapa titik yang di sini. Terus pemasangannya nanti itu inginnya kita, meskipun mobil juragan itu standar, sok istilahnya apa, pirnya itu nggak usah dipotong, nggak usah pendek, tapi body kit yang kita pasang ini, yang kita akan jual di pasaran, sudah pantas juragannya dengan memakai pelek nggak usah lebar-lebar, yang depan itu di angka 8 in, yang belakang di angka 9 in. Jadi kita pengennya nggak begitu ribet, biar juragan di sana itu semisal cari pelek nggak usah yang 9-10, karena itu juga sulit untuk mendapatkannya. Cukup pakai yang 8 dan 9 akan kita tatakan body kitnya. Jadi body kit ini nanti itu ada beberapa item juragan ya, seperti ini aja, 1, 2, 3 item, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang lebih ada 15 item untuk body kit Rocket Bunny ini. Dan untuk keseluruhan Rocket Bunny ini konsepnya bagaimana, juragan bisa lihat ada yang dari depan itu kita kasih lidah, samping juga kita kasih lidah, kita tidak main body kit seperti tutup yang ada list pelang itu. Terus samping ini dengan kurang lebih ketebalan antara body asli sama luarnya, yang kita sebut dengan over fender ini juragan sebenarnya itu di angka 8 sentian juragan, sehingga luar ini pelek depan ini kita pakai 8 in juga sudah pas. Kalau juragan mau dipendekkan juga malah akan lebih bagus lagi. Nah ini untuk yang bagian depan sama samping seperti ini. Jadi di samping ini juragan kita juga buat konsepnya, mulai dari depan itu ada lekuan,
dan samping ini juga ada lekuan seperti nanti akan mengikuti dari winglet belakang sama depan. Jadi ini nanti akan mengikuti dengan manisnya ini juga. Lalu juragan bisa lihat dari sana, ini juga ada lekuan, dimana lekuan ini kita sambungkan dengan lekuan yang ada di fender yang kita pasang di pintu ini. Tidak mengurangi juga fungsi untuk bagiannya pembuka bensin. Jadi yang kita gunakan, yang kita pakai di sini, yang kita buat juragannya di sini, kita tidak akan mengurangi fungsi dari kendaraan ini. Terus untuk kekuatan juga ini nanti kena guncangan atau apa, kita mainnya cuma 3 skrup, 1, 2, dan 3, dan ini nanti akan kokoh sekali. Dan untuk kelenturan tetap bisa lentur juragan ya. Dan kalau misalnya nyangkruk atau apa, kalau fiber itu yang kualitasnya kita yang agak bagus, mungkin hanya diretak aja, tidak langsung ambiar gitu juragan ya. Nah ini untuk bocoran beberapa konsep. Kalau juragan mau lihat yang belakang, oke, kita ke belakang ini dulu. Saya lewat sini aja. Nah di belakang ini kita pakai daktil. Daktilnya itu kita perpanjang juragan. Jadi daktil di sini kalau juragan bisa lihat, ini ada lekuan untuk keluar. Dari dalam ini ada lekuan untuk keluar. Habis itu ada lekuan lagi untuk ke dalam, sehingga dia terlihat lebih panjang dan lebih ke atas, lebih lebar. Dan untuk di bawahnya kita pakai konsepnya seperti ini. Jadi konsep ini ke racing, street racing sebenarnya ya, ke street racing yang saya gabungkan dengan Rocket Bunny. Untuk bawah ini kita pakai 4 sirip, dan kalau misal nanti dicat, mungkin siripnya ini kita kasih warna yang lainnya. Dan tidak lupa untuk segi presisinya, presisi lengkungan ini kita ikutkan pada lengkungan lampu yang ada di sini. Jadi tidak menutupi dari lampu yang fungsi dari belakang ini ya. Ini ada lampu kucing, lampu mata kucing. Nah ini juragan sedikit kita kasih tahu kepada juragan untuk konsep yang body kit Rocket Bunny yang ada di garasi. Dan untuk body kit ini kurang lebih 2 hari lagi atau besok lusa itu sudah bisa beredar. Kalau sudah semisal ini udah fix. Dan untuk catnya nanti pastinya catnya sama dengan warna body, cat putih. Ini ada miliknya Pak Primus, dan itu ada juga pemasangan manroof yang sudah kita pasang. Untuk manroofnya sudah bisa buka sama nutup, bisa mencalonkan wali kota, gubernur, dan lain-lainnya. Biar kalau semisal sewaktu kampanye juragan bisa keluar dari atap limo Gen 3. Kalau semisal keluar gini kan seakan-akan seperti wali kota. Nah, coba ini wali kota, ayo coba itu manroofnya biar juragan tahu. Manroof yang ada di dalam itu ada sama mlebu terus buka ke atas kepalanya, terus dada-dada. Coba contohkan biar juragan tahu bahwa ini manroofnya bisa buka sama nutup. Oke, masuk, keluarkan kepala, keluarkan kepala. Nah bisa juragan ya. Coba dada-dada kalau juragan. Nah ini melakukan simulasi kalau kita juragan menyalonkan Pak RT, RW atau lurah gitu ya, kalau mau kampanye. Oke, kita lanjut juragan ke limo Gen 2 yang kita lakukan untuk proses pembongkaran kaki-kaki. Jadi ketika kita melakukan pembongkaran kaki-kaki mulai dari belakang, depan, yang pertama yang kita lihat adalah bos arm. Bos armnya apakah layak digunakan atau tidak. Kalau misal tidak, pasti kita ganti. Dan rata-rata untuk bos arm itu sudah pasti tidak bisa digunakan lagi. Terus yang kedua adalah ini baru kita ganti baru. Ini master rem belakang rata-rata udah bocor. Teruslah roda kita cek apakah ada kebocoran atau tidak, bunyi atau tidak, itu untuk lah rodanya. Dan untuk master remnya tadi kita pakai merek, tolong ambilkan itu mas yang merah. Mereknya biasanya kita random, tapi kita pakai yang menengah ya. Kita pakai Sannico ini untuk master rem belakangnya tadi. Dan untuk kampasnya kita pakai baru juragan ya. Kampas belakang kita kasih baru karena memang kampasnya sudah, sebenarnya kampasnya juga nggak begitu tipis, masih seperti ini, cuma satunya udah kemakan. Jadi kita ganti baru untuk kampas rem belakangnya. Kita pakai mereknya Birkens New Vios atau Altis. Ini untuk yang bagian belakang. Untuk shock breakernya kita cuma servis saja.
dan mungkin rata-rata kalau di servis itu nggak akan bertahan lama, bisa jadi 1 tahun untuk bertahannya di shockbreakernya. Tapi yang diservis rata-rata bukan belakang tapi depan sebelah kiri, dan itu tidak semua juragan ya, kalau semisal memang benar-benar bocor ulinya. Dan ini untuk wilayah di bagian depan kita juga sudah ganti ini untuk karet link stabil, terus ball joint ini bentar lagi kita ganti juga, terus bos arm itu kita ganti, dan ini untuk shockbreakernya memang sudah nggak bisa diservis, maka ada beberapa subsidi yang bisa kita belikan baru. Dan biasanya permintaan dari konsumen pun, Mas saya maunya untuk shockbreaker diganti baru dan ada biaya tambahan sedikit, nggak ada masalah. Oke Pak, akhirnya kita lakukan pergantian baru untuk shockbreakernya. Dan untuk shockbreaker itu kita memakai asli ori Toyota, atau partnya ini juragannya, kalau juragan bisa lihat kardusnya Toyota Lexus Genio 4 ini untuk pelek, pelek shockbreaker. Untuk laker-laker atau bearing roda kita juga pakai mereknya NSK. Ini kita ganti bearing rodanya yang depan. Dan untuk mesinnya ini kemarin sudah kita plasting, tapi berhubung ini sudah agak lama jadi berdebu, dan nanti akan kita cuci dulu sebelum kita naikkan. Tapi sebelum kita naikkan, ketika ini mesin kaki-kaki sudah mantap semua atau udah selesai, mobil ini akan kita bawa ke belakang untuk dilakukan pengecatan. Oke, kita lanjut. Untuk penurunan mesin pun kita tidak hanya melihat dari bos-bos arm itu aja, tapi kita juga akan melihat di bos rack steeringnya yang di power steering. Ini kemarin sudah kita turunkan balaknya, sudah kita turunkan juga untuk rack steeringnya yang ini, dan sudah kita ganti untuk teflon. Jadi teflonnya ini kemarin sudah diganti ya, teflonnya power steering ya. Karena biasanya kebanyakan di teflon power steering itu ada bunyi kluduk gitu, kalau semisal kena polisi tidur yang kecil-kecil. Nah, dan posisinya untuk transmisi pun sudah kita lakukan blasting seperti ini kan, jadi sudah bersih, dan ini adalah hasil blastingan kita. Nah, blastingan ini sesuai dengan permintaan juragan semua. Mas, mesin saya di blasting, oke, langsung kita kasih untuk blastingannya limo. Nah, ini untuk proses limo, dan ini beberapa spare part yang sudah di blasting. Ini miliknya Hyundai, permintaannya overhaul total terus blasting. Oke, sorry juragan, kameramennya lagi tersendat ini. Oke, ini untuk Hyundai. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita akan coba menanyakan kepada ini Mas Rian bagian kelengkapan. Mas Rian sedang melakukan apa? Yang satunya bagian bengkel, kalau kena kamera itu melarikan diri pasti kanan kiri. Nah, ini Mas Rian sedang melakukan beberapa pemasangan perlengkapan seperti ini. Apa ini Mas Rian? Power window dan central lock. Jadi power window kita lakukan pemasangan bila ada tambahan dari juragan. Terus central locknya nanti pakai alarm biasanya Mas ya, pakai alarm, dan pemasangannya pun kita nggak asal pasang aja, pasti kita lakukan skrup yang nantinya akan bisa menguatkan di bagian central locknya. Dan power window-nya seperti ini juga akan kita cek bagaimana caranya biar kaca ini juga nggak naik turun jeklek ini, tapi presisi pada posisi karet-karetnya. Nah, itu juragan. Jadi kalau dilihat mungkin saat ini limo ini sedang berantakan, ya memang berantakan karena posisinya kita sedang merakit ulang. Jadi kalau dibilang membuat mobil tidak, tapi merakit ulang unit mobil limo Gen 2. Dan ini kalau juragan mau lihat juga, ini adalah BMW, pembongkaran full kaki-kaki total, dan spare partnya masih salah lakukan inden. Permintaan kepada online karena nggak ada di Kota Malang sama Surabaya. Nah, mungkin informasi yang kita berikan di Nidu Garasi saat ini cukup sekian dulu juragan. Bagi juragan yang belum memesan limo Gen 2 atau Gen 3 yang Gen 2-nya mulai tahun 2012, segeralah melakukan pemesanan karena antrian ini sudah mulai panjang. Sehingga kalau juragan segera melakukan pemesanan, itu antriannya nggak
terlalu panjang, nggak memakan waktu. Untuk saat ini bila ada pemesanan itu kurang lebih waktunya sudah memakan waktu 3,5 bulan. Dan untuk kedepannya kalau misal limo udah habis, kita nanti main limo lagi atau main di lainnya, kita juga masih belum tahu juragan ya. Mungkin juga udah nggak main di limo tapi main di unit lainnya. Makanya juragan kalau pingin untuk limonya yang sudah upgrade terus sudah modifikasi, segeralah datang ke Nido Garasi atau lakukan pemesanan melalui nomor telepon atau WA di 085234640001 atau datang ke sini ke Jalan Rajasa 1C Nido Garasi, Bumiayu, Kota Malang, Gedung Kandang. Kebalik juragan ya, nggak apa-apa, sok juragan.